Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayo sama-sama satu ayat ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu kalau lihat ayat ini, maka tema malam ini adalah menabur dan menuai. Kalau kita bicara tentang hal bercocok tanam, maka kita pasti tahu tentang hukum tabur tuai ini. Kalau kita nanam benih sedikit, maka kita akan tuaian sedikit juga. Tapi kalau kita tanam benih yang banyak, maka kita akan menuai dalam kapasitas yang banyak juga. Betul Bapak Ibu? Kita menabur benih jagung, maka kita akan melihat akan ada tumbuh yang namanya batang jagung. Dan kemudian menghasilkan buah jagung itu, betul? Sama dengan kalau kita menanam cabai, maka kita akan menuai tumbuhan batang cabai, kemudian kita akan menuai benih-benih cabai, menghasilkan buah-buah cabai yang begitu banyak. Ketika Bapak Ibu menanam benih mangga, maka pada waktunya benih itu akan tumbuh menghasilkan pohon mangga. Lalu satu benih, ketika kita panen, kita bisa panen 10 karung. Bapak Ibu lama-lama ketika tanam benih 10 karung itu, lama Anda jadi raja mangga. Haleluya. Dan Tuhan berkata begini, apa yang kita tabur? Ketika Anda tabur kebaikan, maka saya percaya tuai juga kebaikan. Ketika Anda tabur uang, maka Anda akan menuai uang, investasi uang, Anda akan tuai uang. Ketika Anda tabur tenaga, Anda tuai kesehatan. Ketika Anda tabur doa, Anda akan melihat perkara-perkara supranatural, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang belum Anda dengar, belum pernah Anda lihat, belum pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi saudara. Amin. Apa yang Anda dan saya tabur hari ini? Sebenarnya ketika kita mengerti sepenuhnya bagaimana tanah bisa memberi kehidupan kepada benih itu, maka saya percaya bahwa kita tidak akan bermalas-malasan atau masa bodoh. Ya, saya ingat ketika saya masih SD, papa saya sering ambil saya ke hutan. Kemudian beliau tanam pohon mangga, pohon manggis, tanam benih durian, tanam singkong. Saya lihat dan saya diajarkan, ada kalanya saya duduk dalam panas, saya lihat bagaimana papa saya bisa mengerjakan lahannya itu. Dan 3-4 bulan kemudian, kita bisa menikmati singkong, rebus singkong, goreng, macam-macam bisa dibuat itu. Ya, karena akibat menanam itu dan akhirnya menuai. Karena jika benih itu kita taruh di atas batu, atau kalau kita letakkan di jalan, benih itu tidak akan tumbuh. Betul Bapak Ibu? Bahkan jika kita letakkan di dalam air, benih itu bisa busuk. Tetapi jika benih itu ketemu tanah, maka ada suatu kehidupan terjadi di sana. Dan saya sebut ini adalah campur tangan Tuhan yang ajaib melalui hukum yang saya sebut dengan tabur tuai ini. Coba Bapak Ibu taruh di atas batu, apakah tumbuh? Coba Bapak Ibu taruh di pinggir jalan, apakah tumbuh? Coba Bapak Ibu simpan benih dalam air, jadi busuk. Tapi ketika kita taruh dalam tanah, benih itu tumbuh. Ada campur tangan ilahi dalam hukum tabur tuai ini yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Yang pertama ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang prinsip dalam tabur tuai ini. Yang pertama adalah harus berkorban. Amin. Kalau kita bicara tentang hukum tabur tuai, hal yang adalah harus berkorban. Kalau kita lihat perjanjian lama, setiap kali ada korban, maka api turun dari langit. Setiap kali umat Allah datang dan membawa korban persembahan dalam bentuk domba yang tidak cacat, dalam bentuk domba yang tidak buta, dalam bentuk domba yang tidak punggungnya bungkuk, kakinya pincang, tapi domba yang sempurna. Lalu orang itu meletakkan tangannya di atas domba itu mengaku dosanya. Kemudian imam menyembelih domba itu, darahnya tercurah, lalu ditaruh di atas mezbah korban persembahan.
Dan imam tidak pernah masuk dengan korek api, Bapak Ibu. Prinsipnya masih terjadi sampai hari ini. Tuhan hanya mau pastikan bahwa ketika kita datang dan menabur benih, maka itu harus benih yang terbaik. Entah itu waktu kita, entah itu pikiran kita, entah itu tenaga kita, itu keuangan kita, entah itu kemampuan karunia talenta kita, maka kita harus memberi yang terbaik. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap hidupmu. Awalan C di depan adalah seluruh hidup kita. Awalan C di depan artinya kita harus memberi yang terbaik bagi kita. Setiap kali ada korban, maka ketika itu ditaruh di atas mezbah korban bakaran, maka api turun dari langit. Api bicara tentang kasih, api bicara tentang semangat, api bicara tentang cinta, api bicara tentang jawaban doa, api bicara tentang pintu-pintu yang terbuka, api bicara tentang roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tapi mulai dulu dengan korban, berkorban. Kalau kita bicara benih, sebelum benih itu tumbuh, ia harus mati terlebih dahulu. Benih itu harus masuk ke dalam tanah. Seorang petani yang bijak, dia tahu bahwa ketika 3 bulan belum keluar tunas kecil, maka benih itu sedang berkorban. Kulitnya harus terkelupas lebih dulu. Kemudian akarnya harus masuk menembus lapisan-lapisan tanah, karena dia mencium air di sana. Kekristenan itu adalah harus mulai dengan berkorban lebih dulu. Kalau Bapak Ibu masuk dalam kekristenan dan tidak mau berkorban, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, tidak punya waktu untuk saudara dan saya membuat sesuatu yang berarti, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda bukan orang Kristen. Artinya kita mungkin saja KTP-nya Kristen, tapi bukan Kristen sejati. Kristen sejati itu mau berkorban. Tulis kolom komentar, katakan dengan saya, Kristen sejati mau berkorban. Enggak ada suaranya. Kristen sejati mau berkorban. Sebelum benih itu tumbuh, maka benih itu harus mati terlebih dahulu. Sebuah visi dari Tuhan selalu ada tantangannya. Ketika Tuhan perintahkan Musa, bebaskan umat Israel. Tapi Tuhan juga berkata kepada Musa, aku akan mengeraskan hati Firaun. Wow, harusnya kalau Tuhan suruh, harusnya the highways. Harusnya kalau Tuhan suruh, itu jalan tol. Tapi ternyata yang dari Tuhan selalu ada tantangan. Kalau saudara dan saya lihat bahwa untuk urusan tabur tuai, maka harus berkorban. Ini dapat diartikan sebagai sebuah pengorbanan. Benih yang mati itu adalah pengorbanan untuk Anda menuai 10 karung. Kalau saudara dan saya tidak mati kepada keinginan-keinginan daging, maka kita tidak pernah tumbuh dan menghasilkan buah roh. Kita tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Tuhan Yesus saja adalah satu benih. Yesus katakan kalau benih ini tidak jatuh ke dalam tanah, maka dia hanya satu benih saja. Tapi kalau benih ini jatuh dalam tanah, maka dia akan tumbuh dan akan menghasilkan begitu banyak buah yang akan dinikmati oleh dunia ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak pernah lihat orang sukses tanpa ada korban. Saya juga tidak pernah lihat ada orang yang dipakai Tuhan tanpa ada waktu berkorban. Saya juga tidak pernah lihat bahwa ada orang yang dipercayakan posisi-posisi yang bagus tanpa ada sebuah pengorbanan waktu, pengorbanan dalam dedikasi, pengorbanan di dalam kehidupan kejujurannya. Saya nggak pernah lihat. Yang saya lihat adalah semua orang sukses, semua orang yang dipakai oleh Tuhan, semua orang yang berhasil adalah orang-orang yang mau berkorban. Saat menabur bukanlah saat-saat yang menggembirakan, betul? Sama dengan gereja ketika misalnya sekarang ada persembahan, minggu pertama selalu kembalikan perpuluhan, belum tentu itu hal yang mengenakan bagi saudara. Tapi ketika Anda lakukan dengan cinta, dengan kasih, dengan korban, Anda percaya bahwa apa yang Anda punya itu juga datang dari Tuhan. Ini bukan masalah saya jadi pemilik, tapi saya penilik. Saya bukan owner, tapi saya manajer. Lalu Anda berikan kepada Tuhan dengan hati yang berkorban. Berkorban itu artinya berikan dengan rasa sakit, ada darahnya di situ.
Kalau Anda tidak berikan dengan ada darahnya, maka itu bukan disebut korban. Saya ingat kita punya dulu ada salah satu pekerja kita di sini franchise ayam ria penyet. Dan itu teman saya, hamba Tuhan sekarang sudah almarhum. Dia cerita kepada saya ketika dia mau bangun restoran pertama, waktu itu di Batam, udah kumpul uang 92,5 juta. Karena dia kontrak dia cuma satu seperti orang jual bakso itu gerobak. Tapi lakunya luar biasa karena ayamnya enak. Terkumpul 92 juta dan waktu dia masuk di ibadah, lalu Pak Gembala di gerejanya mereka berdoa begini, lagi bilang begini, umumkan, gereja lagi renovasi dan saya dilaporkan sama tukang bahwa kita kekurangan uang 90 juta. Dia duduk di paling belakang dan dia berkata, kok Om Pendeta kok tahu uang saya, saldo saya di bank. Lalu Roh Kudus berkata begini, kasih uangmu semuanya untuk renovasi gedung gereja. Dia pulang ke rumah, naik lantai 2, istrinya lagi masak. Dia berkata, tadi Om Pendeta bilang gereja butuh uang 92 juta. Lalu Roh Kudus katakan kasih. Istrinya bilang begini, kalau Tuhan suruh kasih, kasih saja. Besoknya dia ke bank, dia tarik semua uangnya, dia pergi ke kantor gereja, dan dia berikan 92 juta kepada Om Pendeta. 4 bulan kemudian dia kumpul uang lagi. Lalu Om Pendeta berkata, 4 bulan yang lalu ada salah satu pekerja di sini memberikan bantuan untuk ini selesai. Tapi ternyata dilaporkan masih kurang 60 juta. Dia katakan, kok Om Pendeta bisa tahu rekening saya di bank 60 juta? Lalu Roh Kudus berkata begini, kasih semuamu, semua uangmu 60 juta. Waktu dia pulang sampai di rumah dia kasih tahu istrinya, tadi Om Pendeta bilang uang masih kurang 60 juta. Dan Roh Kudus berkata kasih semua uang kita yang 60 juta di bank. Istrinya bilang nih kalau Tuhan minta kasih saja. Besok dia ke bank dan keluarkan semua uangnya. Kemudian dia taruh di kantong plastik, dia bawa ke kantor gereja. Ketika dia menghadap Om Gembala dan dia katakan, Om Gembala ini 60 juta yang kemarin Om umumkan, Roh Kudus suruh saya berikan ini kepada Om. Padahal Om tahu yang 4 bulan yang lalu sampai hari ini kami sedang tabung untuk kontrak ruko mungkin 1 tahun supaya kami tidak pakai gerobak. Tapi Tuhan suruh kami kasih uang ini untuk renovasi, selesaikan renovasi pembangunan di gereja. Ketika dia kasih uang itu dan dia keluar, dia rasa sebagian jiwanya ketinggalan di dalam ruangan Bapak Gembala. Kalau Anda memberi sampai nggak merasa begini, belum namanya korban. Bapak Ibu tahu nggak? Hanya dalam waktu 4 bulan, dia sudah punya restoran yang pertama. Ketika di Makassar di sini waktu dibuka, itu sudah 98. Itu sudah franchise yang ke-98. Bapak Ibu bisa bayangkan, Tuhan hanya uji hati kita dengan 150 juta. Tapi orang yang ambil franchise itu harus bayar begitu banyak lebih daripada itu. Bapak Ibu tahu, Tuhan itu gak pernah berhutang 1 tetes keringat pun yang Anda bisa berikan bagi kerajaannya. Maka Anda akan dibalas dengan more than enough. Anda akan dibalas dengan abundantly, melimpah ruah. Karena itu kalau untuk Tuhan, Bapak Ibu jangan hitung-hitungan. Kalau untuk Tuhan kita harus berkorban. Katakan, untuk Yesus saya harus berkorban. Haleluya. Alkitab berkata saat menabur bukanlah saat-saat yang menggembirakan, bukan saat-saat yang enak. Karena setiap kita maunya nabur langsung tuai hari ini. Maunya nggak usah nabur, tapi tuai langsung. Nggak ada. Nggak ada prinsip seperti itu. Ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen petani, orang Kristen olahragawan, orang Kristen prajurit. Petani menyangkut tentang kesabaran, tabur dan tuai, harus menunggu. Dan masa-masa menabur bukan masa-masa yang mengenakan, bukan masa-masa yang menggembirakan. Di mana masa-masa menabur itu butuh bercucuran keringat, bercucuran air mata, derai air mata, bercucuran penuh dengan pikiran, kapan tumbuh, saya kepingin nabur, saya kepingin menuai 100 kali lipat ganda, 10 karung tabur 1 benih mengharapkan banyak. Haleluya. Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Saya mau ajarkan jemaat di malam hari ini, supaya jangan jadi orang Kristen yang apatis masa bodoh, tapi jadi orang Kristen yang dengar firman, lakukan firman. Firman Tuhan diberikan supaya saudara dan saya menghidupinya, melakukannya. Alkitab kita kalau dibagi dalam dua bagian. Yang satu adalah pribadi Tuhan, yang kedua adalah prinsip Tuhan. Pribadi Tuhan kita nikmati keselamatan, janji masuk sorga, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Tapi dikatakan begini, itu pribadi Tuhan, prinsip Tuhan adalah nilai-nilai yang dipakai oleh orang yang di luar sana, tapi mereka menolak pribadi Tuhan. Mereka pakai integrity, mereka pakai ability, mereka pakai semua yang buah-buah roh ajarkan, yang Tuhan ajarkan kepada saudara untuk Anda tabur, tapi kita nggak pakai itu. Mereka bercucuran keringat untuk mereka memaksimalkan potensi, tapi kita nggak pernah sampai di kanaan kita. Kita hanya cuma lihat diri kita sendiri, lihat salah orang. Saudara tidak mau rubah hati kita untuk jadi lebih baik, supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Mazmur 126 yang tadi dinyanyikan oleh Mansi, ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau Bapak Ibu Alkitab dengan bye-bye, orang-orang bukan cuma satu orang, many people. Banyak orang, dikatakan orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata. Musim menabur itu musim gak mengenakan. Bapak Ibu bercucur air mata, Bapak Ibu dalam kepedihan, kesedihan, tapi karena Tuhan suruh kita lakukan. Alkitab katakan begini, akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis, tidak mengasihi diri sendirinya, tapi menabur benih, berbuat baik, mendoakan orang, terus menabur dalam hal keuangan, terus memberi saudara, terus menguatkan orang lain. Alkitab katakan begini, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menuai? Semua kita mau menuai, tapi tidak semua kita mau untuk menabur. Sekali lagi saya katakan begini, menabur bukanlah saat-saat yang menggembirakan. Menabur adalah masa-masa mencucurkan air mata, masa-masa di mana saudara dan saya merasa seperti sendiri, tidak ada kehidupan, rasanya kita ditinggalkan oleh orang. Tapi terus menabur karena akan ada musim untuk menuai. Kalau kita tidak dimulai dengan bersakit-sakit dahulu, tidak akan bersenang-senang kemudian. Amin. Kalau kita tidak dididik lebih dulu, maka kita tidak akan bisa menikmati posisi-posisi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Orang Kristen jangan jadi orang yang manja, yang katakan begini, bahwa orang fasik bekerja, lalu mengumpulkan, dan satu saat nanti akan diberikan kepada orang percaya. Tidak. Kalau Bapak Ibu tidak bekerja, Bapak Ibu tidak siapkan lahannya, Bapak Ibu tidak siapkan luasnya, maka itu tidak akan pernah datang kepada kita. Hagai pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10 berkata, aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan segala isinya, supaya barang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir kepada orang benar. Tidak bilang mengalir kepada gereja Tuhan, tidak bilang mengalir kepada organisasi, tapi mengalir kepada orang benar. Orang benar di sini adalah kita ditebus oleh darah Yesus. Orang benar di sini adalah kita mengalami anugerah daripada Tuhan. Kata keselamatan, salvation, yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak eceran saudara. Itu kata diberikan paket, di dalam kata itu ada keselamatan, ada pemulihan, ada janji, ada terobosan. Tapi satu sisi Tuhan mau, saudara dan saya harus berusaha menjaganya. Harus punya sebuah komitmen untuk Bapak Ibu tidak boleh kehilangan itu. Untuk tiap hari kita punya hati yang mau terus mengejar hal-hal rohani. Jangan pernah puas dengan kemarin. Tapi hari ini berbeda. Ingat bahwa kebenaran kita hari ini tidak bisa menyelamatkan kita besok. Kalau besok, kalau hari ini kita buat dosa. Kalau hari ini kita buat dosa.
Kebenaran kemarin tidak bisa menyelamatkan kita. Itu berarti every day, every minutes, Bapak Ibu harus kejar Tuhan. Karena yang bisa menyelamatkan saudara dan membenarkan kita hanya Tuhan. Harus ada korban. Harus ada waktu-waktu ketika Roh Kudus gerakan, ayo doa dan berpuasa, ayo ambil waktu 1 jam dengan Tuhan, ayo waktunya untuk jangan lihat handphone kalau itu tidak baca Alkitab, ini waktunya untuk merenungkan firman Allah, ini waktunya untuk kembali melihat diri sendiri, apa yang sedang terjadi bagi saudara, perlu ada korban. Dan benih tidak akan mungkin ditipu, buah tidak akan pernah menipu benih. Dan benih pasti akan menghasilkan yang sama dengan dirinya. Sekali lagi saya ulangi, buah tidak akan pernah menipu benih. Amin. Benih tidak akan pernah menipu dirinya sendiri. Makanya tadi saya katakan ketika kita tabur benih tomat, tuai buah tomat. Kita tanam benih cabai, kita akan tuai buah-buah cabai. Kita tanam buah mangga, kita akan tuai 10 karung pohon buah-buah mangga. Dan Bapak Ibu akan melihat hasil yang luar biasa. Tapi mereka mulai dengan bercucurkan air mata. Harus ada korban. Amin. Harus ada korban. Kalau kita tidak mulai dengan korban, kita tidak akan melihat perkara-perkara hebat dan perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Satu saat salah satu teman saya, dia sedang membangun. Dia butuh uang banyak. Dan dia katakan kepada saya begini, Pastor Luther, saya punya beberapa mobil di rumah. Dan rasanya Roh Kudus gerakan saya untuk saya yang nabur mobil-mobil itu untuk bangun rumah Tuhan. Saya sengaja tanya kepada dia, Pak, mobilmu apa? Dan dia katakan kepada saya, ada 2 Mercy, Pak. Wow. Yang satunya apa? Satunya kalau enggak salah Toyota apa gitu. Lalu saya tanya, Bapak dulu apa? Saya dulu seorang bisnismen, tapi saya sekarang serahkan itu kepada saudara-saudara saya. Ketika saya mau membangun, saya nggak mungkin ajak jemaat lebih dulu untuk suruh nabur. Tapi Roh Kudus gerakan kepada saya bahwa menabur harus dimulai dari pemimpin lebih dulu. Lalu kemudian dia tidak umumkan kepada pekerjanya, dia masukkan ke koran bahwa dia akan jual 3 mobilnya. Dan mobilnya terjual semua. Ketika semua uangnya datang, dan ketika hari itu mobil uangnya masuk semua, setelah mobilnya terjual, uangnya masuk semua, dia pindahkan bukunya ke rekening gereja, ambil bukti setorannya. Dan hari ketika mereka ada pertemuan pekerja, dia umumkan, dia cerita seperti saya cerita, bahwa kita akan membangun. Dan saya sudah tadi transfer ke rekening gereja, ini sekian yang saya sudah transfer. Dia butuh uang banyak. Tapi Bapak Ibu, malam itu janji imannya kurang lebih hampir 10 M lebih. Hanya dimulai dengan seorang yang bertindak lebih dulu, tepuk tangan Tuhan. Pembangunan kurang lebih 20 miliar. Malam itu 50% sudah tertutup. Saya tanya kepada dia berapa bulan kemudian, apa semua uang sudah masuk? Dia katakan hanya dalam 1 bulan, Pastor Luther, semua uangnya, semua janji iman itu sudah masuk. 10 M sudah masuk, bangunan sudah bisa dijalanin. Saya beritahukan kepada saudara, ada kalanya Tuhan mulai dari diri kita, ada kalanya Tuhan mau mulai dari diri kita sendiri. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya ingat juga 2015 ketika kita mau membangun gedung ini. Waktu itu ibadahnya di tempatnya Koswandi, butik ponsel. Dan malam itu pertemuan pekerja, saya ingat. Dan sebelum 1 minggunya saya katakan begini, kita akan pertemuan khusus untuk kita akan nanti tabur benih unggul, janji iman istilahnya. Lalu Roh Kudus bilang ke saya, kamu harus tabur lebih dulu. Dan saya tanya berapa Roh Kudus? Dan hari itu Tuhan kasih saya angka, yang ketika saya lihat rekening saya nggak sampai itu, karena itu bukan puluhan juta. Saya katakan, wow banyak sekali.
Tapi saya katakan, Roh Kudus, kalau ini Engkau yang suruh, saya taat dan Engkau yang akan kirimkan. Saya ingat hari itu, besok mau pertemuan, sore harinya ada orang yang telepon saya dan berkata begini, Pastor Luther, tolong lihat rekeningnya. Dan ketika saya lihat rekening saya, jumlahnya sama dengan yang Roh Kudus kasih tahu kepada saya minggu yang lalu. Hari itu, besok pagi saya ingat. Saya ingat ketika itu mungkin hari apa ya, kita biasa ibadah Kamis atau apa saya lupa. Kamisnya pagi-pagi, saya ke bank ketemu dengan salah satu jemaat dulu sini yang BCA, kemudian pindahkan buku lalu saya ambil buktinya. Saya ingat hari itu ketika saya kasih tunjuk itu dan malam itu, benih unggul, benih janji iman terkumpul. Hampir 1 M terkumpul malam hari itu, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita. Saya mulai perhatikan begini. Kalau kita mau berkorban lebih dulu, ternyata korban itu menyebar, membawa kemuliaan Tuhan. Jangan berharap sesuatu yang besar tanpa Bapak Ibu mau berkorban lebih dulu. Kalau Bapak Ibu mau diberkati secara finansial, Anda harus menabur keuangan. Dan menabur jangan berkata, saya nabur lebih banyak dari dia. Bapak Ibu sudah dapat upahnya dipuji oleh orang. Kalau Bapak Ibu nabur, bila perlu tidak diketahui oleh orang. Kalau dalam gereja lokal, Bapak Ibu bisa tulis inisial, selalu dikasih kode, supaya bentuk perpuluhanmu masuk. Gak apa-apa namamu masuk, biar ketahuan. Saya bersyukur kepada beberapa Bapak Ibu yang sangat setia, mengembalikan milik Tuhan, menabur karena Bapak Ibu belajar dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Hal yang kedua adalah masalah waktu. Tabur tuai itu masalah waktu. Dari proses penaburan benih hingga tumbuh sebuah pohon sampai menghasilkan buah membutuhkan waktu. Benar? Dan Alkitab berkata begini, bahwa hari-hari terakhir ini penabur akan tepat menyusul penuai. Wow. Penabur, tabur benih, di belakangnya penuai. Berarti akan terjadi sebuah percepatan. Percepatan ini bukan masalah benih, mangga yang Anda tabur. Tapi percepatan sedang terjadi di alam supranatural. Ketika salah satu menabur, Nikodemus menabur, malaikat terbang kepada dia dan berkata begini, doamu dan persembahanmu sudah diterima oleh Bapa di sorga. Di sorga itu enggak ada rupiah. Di sorga itu enggak ada dolar, saudara. Berarti yang diterima apa? Diterima kemurahan hatinya. Ketika Bapak Ibu dan saya memberi, dalam bentuk uang, memberi tenaga, memberi pemikiran, memberikan waktu berdoa, waktu baca Alkitab, yang naik ke sorga itu adalah nilai-nilai rohani yang akan menjadi materialmu, yang dibangun di sorga menjadi rumahmu satu saat nanti. Kita masih ada di bumi ini karena rumah belum selesai di sorga. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, ada hamba Tuhan yang berkata begini, kalau hari ini Tuhan datang, maka hanya kurang lebih 10% saja yang terangkat. Berarti 90%. Saudara dan saya tidak terangkat kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Hari ini orang berkata bohong, tidak ada kedatangan Tuhan. Saya nggak bicara tentang second coming hari ini. Tapi saya sedang bicara tentang waktu, bagaimana dari proses menabur benih, benih waktu, benih pemikiran, benih waktu Anda berdoa, benih waktu Anda melayani, Anda sedang tabur dan satu saat nanti akan menghasilkan begitu banyak buah bagi Tuhan. Dan baik tidaknya hasil dari buahnya itu tergantung dari kualitas benihnya. Ketika kualitas benihnya baik, maka buahnya juga baik. Saya ingat saya di tempat kelahiran saya, itu sekitar rumah itu ada pohon langsat, pohon manggis, pohon durian, ya apa namanya, pohon alpukat, apa nama yang rambutnya yang seperti rambut itu apa itu? Rambutan. Sampai lupa saudara saking banyak pohonnya itu. Ya. Saya ingat kalau saya kecil-kecil itu, papa saya berkata begini, kamu jangan naik pohon langsat. Jam-jam 6 sore itu saya biasanya panjat pohon langsat saudara.
Biasanya papa saya Luther, Luther. Kalau sampai Luther nggak kedengaran 5-6 kali, nama saya dipanggil Martin. Itu berarti papanya sudah turun, pasti dipukulin pantatnya. Ketika turun, dia cium tangan saya, cium mulut saya. Baru naik dari pohon langsat. Dia lihat baju saya, itu kena sama batang-batang pohon langsat. Dipukulin, karena di sekitar rumah. Penuh dengan buah-buah. Dan untuk pohon langsat berbuah, papa saya selalu kalau lihat durian itu, papa saya katakan kamu hitung. Dari sini akan berapa bulan, ini akan berapa bulan. Dan sampai berbuah, nanti akan tunggu berapa minggu, kemudian durian itu jatuh. Dan saya lihat, wow, semua ada waktunya. Bapa di sorga telah menentukan waktu yang terbaik untuk Anda dan saya sebagai pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk berbuah di pelatarannya. Dan hari ini kalau Bapak Ibu katakan kapan berbuah, siapa tahu itu tunggu satu langkah lagi. Kalau Anda berkata kegelapan pekat, gak lihat jalan, siapa tahu sebentar lagi surya pagi terbit. Kalau Anda sedang berjalan di tengah jalan dan Anda berkata begini, ada tikungan, siapa tahu itu tikungan terakhir untuk Anda sampai di Kanaan, untuk Anda memaksimalkan potensi Anda. Baik tidaknya hasil dari buahnya pun tergantung kualitas benihnya. Beberapa kali saya dibawa papa saya, kan gini, kamu tanam cengkeh ini, dan ini pohon yang terbaik, akan menghasilkan buah yang terbaik. Hari ini saya lihat, saya tanam dari saya kecil kelas 2 SD, sekarang pohon cengkehnya udah berbuah. Dan ketika berbuah, biasanya mama saya sekarang kasih tahu begini, pohon cengkeh yang kamu tanam sudah berbuah, mama sudah dipetik oleh orang, hasilnya sekian. Kamu mau atau tidak? Saya bilang, mama aja yang pakai. Sudah berbuah. Wow, papa saya katakan gini, ini benih yang terbaik. Ketika Bapak Ibu taruh benih yang terbaik, waktu yang terbaik, satu waktu nanti itu akan berbuah, kehidupanmu akan berbuah. Ketika Bapak Ibu bikin kualitas waktu dalam doa, Anda menabur yang terbaik. Saya lihat ada kalanya orang menabur di gereja, ada kalanya uang 2.000 yang lecek, dia kasih dalam kantong persembahan. Padahal kalau kita di Christ Kingdom, kalau on site, itu ada amplop saudara, orang harus masukin persembahan dalam amplop. Tujuannya supaya jangan lecek-lecek, memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Tapi kenyataannya, saya mau tanya Bella, ada enggak yang seperti itu? Ada yang kasih 1.000 rupiah. Salah satu teman saya, dia kalau khotbah di jemaatnya berkata begini, aku tolak uang-uang 5.000 dalam nama Yesus. Saya katakan kepada dia, kenapa Bapak tolak uang-uang 5.000? Dia katakan begini, itu dikasih untuk parkir mobil, parkir motor Pak. Masa mereka kasih ke Tuhan, mewakili hatinya, masa kasih uang 5.000, saya harus ajarkan mereka. Tujuannya bukan karena gereja mata uang, tapi tujuannya adalah supaya mereka diberkati Tuhan. Sekarang ini beliau sudah jadi almarhum, dan saya ingat khotbahnya di mana-mana begitu. Di gereja lokal saya tolak uang 5.000. Terus ada teman saya yang tanya saya gini, Pastor Luther, berani nggak khotbah di gerejamu? Saya bilang, masih belum. Tapi kalau kesaksian masih berani, ya ini masih kesaksian ya. Ya, tolak uang-uang 5.000 itu masih belum. Saya nggak pernah bilang Pak Stef, kalau doa persembahan, tolak uang-uang 2.000, tolak uang 1.000. Belum, nggak berani, masih belum berani. Nanti akan keluar di headline koran nanti, pendeta GBI Christ Kingdom Family mata duit. Kalau ibadah tolak uang-uang 2.000, uang-uang 1.000. Nanti ada yang punya alasan, kalau nggak ada uang 1.000, nggak ada uang 1 miliar kan gitu. Kalau nggak ada uang 1.000 kan nggak ada uang 2 miliar, betul. Tapi nilai Anda nabur itu, Anda berharap, saya akan terima 100 kali lipat. Hati kita itu mewakili di hadapan Tuhan. Waktu akan menentukan. Kita semua pasti satu waktu nanti, orang akan melihat apa yang kita tabur hari ini, besok orang lihat apa yang akan kita tuai. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang instan dunia ini. Semuanya harus melalui proses, semuanya harus melalui kesabaran, semuanya harus melalui yang namanya ketekunan. Dan Alkitab ajarkan kepada kita tentang buah roh. Kasih itu sabar, murah hati, betul? Kasih itu harus bertekun.
Kita harus kejar yang namanya proses itu bukan menghancurkan kita. Proses itu membuat kita semakin indah. Satu-satunya yang tumbuh cepat adalah pohon yang tumbuh di kepalanya Yunus, itu aja. Yunus pasal 4 ayat 6 dan ayat 10. Itu satu-satunya pohon yang hari ini tumbuh, 1 jam kemudian kering. Tumbuhnya langsung jadi pohon yang besar, bisa menaungi kepala Yunus, tapi setelah itu kering lagi. Itu yang disebut dengan pohon ajaib. Karena ingin meyakinkan Yunus saja, maka Tuhan melakukan itu. Supaya Yunus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal yang tidak bisa dia pikirkan, Tuhan sanggup melakukan itu bagi dia. Hidup ini, Bapak Ibu harus jalani dan harus berpikir bahwa apa yang kita tabur ada tuainya. Bapak Ibu buat jahat dengan seorang, hari ini orang gak balasmu. Tapi besok lusa, mungkin orang gak balas, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Lalu ayat 10, lompat ayat 10. Lalu Allah berfirman, ayat 10, mana ayat 10? Yunus pasal 4 ayat yang 10. Ini ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bapak Ibu perhatikan baik. Alkitab dengan jelas berkata bahwa pohon jarak itu tumbuh pada malam itu, hari itu, dan pada malam itu juga kering. Mungkin itu waktu yang paling cepat. Tuhan kalau ciptakan kita jadi instan, saya percaya Anda nggak kuat untuk handle keuanganmu. Nggak kuat untuk handle promosimu, nggak kuat untuk handle karunia-karuniamu. Kita akan jadi sombong, kita akan jadi orang yang keras hati, dan kita tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Tapi waktu kita diproses, waktu kita dibentuk, maka itu menjadikan saudara dan saya sadar bahwa semua keterlambatan itu menjadikan nilai rohani, imanmu semakin bergantung dengan Tuhan, dan Anda jadi orang dewasa secara rohani. Yang tidak akan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya pernah konseling dengan seseorang. Orang ini sudah kenal kita mungkin sudah kurang lebih 5-6 tahun. Dan setiap kali ketemu kami, selalu cerita yang sama. Saya bilang kepada istri saya, ini namanya circle problems. Orang ini gak mau keluar dari situ. Sudah didoain, ketika didoain terjadi manifestasi, sudah dikasih tahu bahwa jangan lagi omongin itu, jangan lagi lakukan ini, dia tetap lakukan yang sama. 5-6 tahun dia lakukan yang sama. Ada orang Kristen yang seperti itu. Yang dia tidak mau untuk merubah, dia tidak mau untuk diproses, dia tidak mau untuk melihat sebuah perubahan terjadi dalam hidupnya. Padahal tiap hari Tuhan menjanjikan kepada dia bahwa selalu ada jalan keluar, rahmatku baru setiap pagi. Anugerahnya tersedia bagi dia. Tabur tuai itu yang pertama adalah berkorban lebih dulu. Benih itu mati. Yang kedua, harus ada waktu untuk dia tumbuh dan menghasilkan buah. Dan yang ketiga adalah waktunya berlipat ganda. Berapa banyak yang mau berlipat ganda? Tuhan mau mencari buah pada saudara, dan buah lipat ganda. Dari satu biji benih akan tumbuh pohon yang menghasilkan banyak buah. Kemarin di daerah tempat saya lahir lagi musim durian. Wow, banyak. Saya telepon mama saya dengan kakak saya yang ada di sana, saya nggak bisa pulang, tapi tolong beli Tupperware, lalu potong masuk, simpan dalam freezer. Lalu mereka tanya gini, sampai berapa lama? 3, 4, 5 tahun aman. Disimpan di sana. Sampai durian berbuah pun, itu durian yang disimpan dalam freezer pun juga aman.
Lalu akhirnya mereka beli, saya tanya berapa Tupperware-nya? 20 Tupperware. Jadi kalau pulang ke Ambon masih dapat durian. Ya. Kemarin saya tahu barusan sudah selesai, tapi yang suruh simpan, bikin berapa banyak Tupperware? 20 masih laku. Tupperware. Berlipat ganda. Kalau Bapak Ibu mau lihat berlipat ganda, maka benih yang terbaik satu waktu nanti akan berlipat ganda. Perbuatan baik yang kita lakukan dalam hal ketaatan kepada Tuhan yang selalu kita pertahankan akan mendapatkan balasan baik dari Tuhan dengan sangat luar biasa. Katakan amin. Ketika Bapak Ibu lakukan yang baik, lakukan yang benar, maka pertahankan itu, tidak turunkan, tidak mengerus nilainya, tapi Bapak Ibu pertahankan, bahkan menambahkan nilainya, maka satu saat nanti akan mendapat balasan yang baik, yang namanya menghasilkan buah yang baik, dan akan dinikmati banyak orang, dan akan dipuji oleh Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita menurut kesanggupan masing-masing. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, menurut kesanggupan masing-masing. Bedanya adalah yang satu dia pegang, dia simpan, dia hanya tanam. Tapi yang dia tidak lakukan adalah melipat gandakan itu. Yang 2, dia pegang, dia simpan, dia tanam, dia lipat gandakan jadi 4. Yang 5, dia pegang, dia simpan, dia tanam, dia lipat gandakan jadi 10. Dan ketika Tuhan datang, gak bisa dipungkiri, yang satu ini dimarahin oleh Tuhan. Hai kamu hamba yang jahat, berikan kepada yang paling banyak, dan kamu dikatakan campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan mengumpamakan kerajaan Allah dengan kerajaan setan sebagai kegelapan yang penuh dengan kertak gigi, dan kerajaan Allah dengan tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Alkitab berkata begini, yang satu ini dia tidak memakai potensi yang ada padanya. Dia mungkin cemburu kepada orang yang lipat ganda, dia cemburu kepada orang yang 5 jadi 10, dan yang 4 dapat 4 kota, yang 10 dapat 10 kota, dia harusnya dapat lebih banyak. Kalau Bapak Ibu belajar tentang 5 roti 2 ikan, dan 7 roti dan beberapa ikan kecil, semakin kecil ikan dan rotinya, semakin banyak orang makan. Berarti 1 roti ini bisa menghasilkan lebih banyak. Yesus berkata begini, akulah roti, kalau aku tidak jatuh dan mati, dan tidak masuk dalam kubur 3 hari, maka aku tetap satu. Tapi kalau aku mati, maka itu akan tumbuh menghasilkan buah yang banyak, berbuah lebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Satu daripada saudara akan membawa berkat bagi banyak orang. Ketika saudara dan saya mau untuk berkorban. Ketika saudara dan saya mau untuk berkata, waktumu Tuhan dan bukan waktuku. Amin. Ada 3 jenis waktu. Ionos itu waktu kekal. Yang kedua adalah kairos, adalah waktu Tuhan mengintervensi waktu manusia yang 24 hours yang namanya kronos. Dan kita harus bergerak di dalam waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang mana? Waktunya Tuhan itu adalah harusnya kita diproses. Soalan silibus datang kepada saudara, tapi volumenya tidak berkurang. Kita tidak perlu tunggu 13 tahun untuk jadi mangku bumi seperti Yusuf. Hari-hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktu, tapi volumenya tidak berkurang. Lipat ganda itu adalah bagaimana saudara dan saya tetap mempertahankan semua yang Bapak Ibu lakukan. Benih mangga yang terbaik, tidak perlu orang berkata begini, orang akan pilih, petani yang baik itu memilih mana benih yang baik, mana benih yang tidak baik. Dan ketika dia tanam, maka dia akan tumbuh. Bapak Ibu tahu, 1 kali sperma dari seorang laki-laki dilepaskan kepada kandungan seorang wanita, itu jumlahnya 3 cc lebih. Di dalamnya ada 50 juta benih. Hanya datang kepada 1 sel telur. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 1 orang wanita, semua 50 juta itu jadi semua pada seorang wanita.
Saya percaya dari kepalanya pun akan keluar anak, rambut-rambut kepala akan keluar anak. Dari lubang-lubang hidung saudara, semuanya yang ada di tangan semua keluar anak. Dan kalau 50 hidup semua, maka Anda perlu hidup di sebuah pulau, suami jadi presiden, istri jadi wakil presiden, anak pertama Menko Polkam, anak kedua Menko apalagi, anak ketiga Menko apalagi, anak keempat, anak sampai ke 20 itu menteri semua. Pasti istri saya nggak mau begitu. Satu kali melahirkan 50 juta. Kalau 2 kali melahirkan 100 juta. Dari 50 juta, Tuhan hanya pilih 1. Saudara, Anda itu benih. Tuhan tahu Anda bisa melewati setiap masalah, setiap persoalan, setiap keadaan, setiap pergumulan. Anda bisa melewati kegelapan, Anda bisa melewati pujian, Anda bisa melewati kekeringan, Anda bisa bertahan dalam segala musim kehidupan. Dan waktunya nanti Anda tumbuh. Dan orang berkata, ini pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan yang ditanam untuk mempermuliakan namanya. Saya berdoa hari ini, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini, mulailah menabur, mulailah memberi. Kalau ada kesempatan untuk memberi dalam hal keuangan, terutama dalam hal Bapak Ibu dan saya mau taat, hari ini biasanya kita kembalikan per bulan, belajar memberi. Kalau waktunya untuk kita menabur dalam tenaga pikiran, menabur dalam doa, menabur dalam waktu-waktu kita untuk menolong orang lain, lakukan kalau ada kesempatan. Dan lakukan yang terbaik. Maka saudara dan saya akan alami tuaian beribu-ribu laksa. Anda akan alami terobosan yang besar. Anda akan alami perkara-perkara ajaib. Anda akan mengalami lipat ganda. Persoalan-persoalan luar biasa akan Tuhan nyatakan bagi saudara. Ini waktunya. Gereja harus mereposisi. Tabur tuai harus berkorban. Tabur tuai, dia harus perlu waktu. Tabur tuai, dia harus berlipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan, tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di Zoom, Bapak Ibu yang di YouTube, Bapak Ibu yang di Facebook, siapkan hati kita, kita akan terima perjamuan kudus di